Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan tempat untuk saudara beribadah kepada Tuhan. Teristimewa, saudara sudah mempersiapkan hati saudara, pikiran saudara untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau menaikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang kami boleh nikmati sampai saat ini Tuhan. Engkau sudah memberkati setiap kehidupan kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami lewat nyanyian kami Tuhan, lewat setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan di dalam setiap penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau, merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu ku sembah Kau. Ku sembah Kau Allah. Amin. Tuhan dan Raja, Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, oh pengharapan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sama-sama kata, seperti rusa merindukan, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku, begitulah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Amin. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Raja. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Oh, Engkau Yesus pengharapan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Kau Yesus, oh pengharapan. Sembah Kau, haleluya.
Oh, kehidupanku yang mengalir. Segarkan setiap jiwa kami yang merindukan hadirat-Mu Tuhan. Oh, Engkau Yesus, Kaulah sumber pengharapan kami. Sembah Kau. Haleluya. Lebih lagi sambil mengangkat tangan kita katakan, Kaulah sungai kehidupanku Tuhan, yang mengalir segarkan jiwaku. Kau Yesus, Kaulah sumber pengharapan kami. Karena itu kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, mari sekali lagi saudara katakan, oh, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Oh, Kau Yesus, pengharapan, sembah Kau. Haleluya. Oh, Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Oh, Kau Yesus, pengharapan, sembah Kau, sembah Kau dengan senang hatiku. Sembah Kau, sembah Kau dengan senang hatiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Haleluya. Dengan segenap hati kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan pujian ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Sekali lagi saudara katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali
melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari sekali lagi kita mau menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau di Yerusalem yang baru. Itulah kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yerusalem baru, Kaulah mempelai Tuhan. Oh betapa hatiku hatiku
setiap kita yang merindukan kasih dari Tuhan, mari dengan satu kerinduan katakan, Tuhan berilah kasih-Mu, berilah kasih-Mu yang utama. Amin. Oh, agar aku menjadi mempelai-Mu. Haleluya. Oh, sebab hidupku seperti yang sudah sempurna. Katakan, aku merindu menjadi milik-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan, aku merindu. Aku merindu menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu pada hari ini kami boleh lagi berada di ibadah pendalaman Alkitab. Tuhan, kiranya Engkau menguduskan kami, Engkau memberikan kami Roh yang Kudus untuk mengerti apa yang kami dengar dari firman-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di ibadah pendalaman Alkitab. Hari ini saya menyampaikan salam kepada kita sekalian. Kembali kita akan membaca bersama Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai dengan 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia diguncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpah kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Siapakah yang bisa bertahan? Wow, ini bacaan kita ini kalau kita baca baik-baik, terjadi guncangan dahsyat, hebat. Matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah seperti warnanya darah, bintang-bintang itu gugur. Lalu dikatakan ayat 15 dan 16, dikatakan bahwa raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa dan semua budak, semua orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu di gunung. Apa yang mereka katakan? Mereka berkata kepada gunung-gunung, kepada batu-batu karang, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Wah, runtuh. Ini pernah juga ada di perjanjian lama, kitab Hosea pasal 10 ayat 8. Tolong kita baca. Permintaan mereka ini, runtuhlah menimpah kami. Hosea 10 ayat yang ke-8. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan.
Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Nah, runtuhlah menimpa kami. Ya, jadi mereka pada waktu itu juga minta. Nah, sama yang dituliskan di kitab Wahyu ini. Mereka mengatakan, kami tidak mau melihat murka yang duduk di atas tahta dan murka dari anak domba. Sembunyikanlah. Siapa yang dapat bertahan? Murka anak domba. Selama hidup sebagai manusia di dunia, Tuhan Yesus hampir tidak pernah menyatakan murkanya yang hebat. Tidak pernah murka seperti itu. Nanti ketika terjadi goncangan dahsyat, bumi goncang, langit pun goncang. Nanti pada saat itulah dikatakan murka anak domba. Dan orang tidak tahan murkanya. Selama perjalanan Tuhan di bumi, ya, boleh dikata semua kata-kata yang halus, kata-kata yang baik, mengajak manusia untuk bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Itu tidak dikatakan dengan suara yang keras atau marah, tapi mengundang, menghimbau. Mari datang kepada saya, kata Yesus. Ya. Sampai pun dijejali pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dari orang-orang Farisi. Tuhan tidak menjawab dengan murka, dengan keras, marah. Kecuali satu kali yang kita baca dan kita tahu. Pada waktu dia masuk ke dalam bait Allah. Di situ dia mengambil cambuk. Dia membalikkan meja-meja penukar uang. Dan dia usir semua binatang-binatang yang diperjualbelikan untuk persembahan. Dia katakan, rumahku adalah rumah doa. Kamu jadikan sarang penyamun. Itu saja dibantah oleh orang-orang. Ketika dia katakan, rombak bait Allah ini. Dalam tempo 3 hari aku bangun. Yang dimaksud tubuhnya sendiri. Itu pun masih dibantah. Dan dia berbicara, tidak mungkin gambarannya tidak seperti waktu raja-raja, ya, pembesar-pembesar perwira, bahkan sampai golongan yang rendah, itu melihat anak domba murka, sembunyikan sampai mereka katakan, timpalah kami gunung-gunung. Mencari mati, minta mati, tapi tidak mati. Supaya apa? Mereka menyaksikan dan merasakan penghukuman yang jatuh dari Allah ke atas muka bumi. Dalam Yohanes 2, Tuhan paling mengambil cambuk, membersihkan, ya. Kamu jadikan sarang penyamun. Bayangkan. Yohanes 2 ayat 13 sampai 15. Yesus menyucikan bait Allah. Ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Ya. Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, Ya. kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ya. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Ya. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan Ya. meja-meja mereka dibalikannya. Ya, itu nampaknya murka. Ya. Tapi kalau masih ditanggapi, ya, itu berarti mereka seakan-akan tidak takut murkanya Allah di dalam Yesus waktu itu. Yesus murka, mengambil cambuk, ngusir, ya, ditanggapi lagi. Terus dibaca. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata,
Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya, Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. ya. Terus, Orang-orang Yahudi menantangi Yesus, katanya, ya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami Ya. bahwa engkau berhak bertindak demikian? nah, masih ditantang sama orang apa? Yahudi ya. Nah, tanda apa? Apa kuasamu bertindak? Itu dalam wujud manusia dia, Allah yang menjadi manusia. Lanjut. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Merombak bagi Allah yang ada ini sekarang, yang sudah jadi sarang penyamun. Dalam 3 hari aku akan membangun kembali. Padahal itu dimaksudkan tubuhnya sendiri. Tapi di Wahyu 6 itu, mereka minta supaya gunung-gunung menimpa mereka. Sembunyikan kami dari murka Allah, murka anak domba. Karena itu saudara, kita harus memperhatikan kalau hari-hari ini Tuhan itu masih panjang sabar. Walaupun dia keras, tapi Tuhan itu panjang sabar. Makanya kita dianjuri untuk memperhatikan selain kesabaran Tuhan, kita juga harus memperhatikan kekerasannya. Gereja Tuhan tidak hanya harus selalu mengalami kelembutan Tuhan, firman Tuhan yang lembut, firman Tuhan yang tidak keras. Karena nanti ketika murka anak domba, tidak ada yang berani menghadapi murka itu. Sembunyikan kami. Petrus mengatakan penghakiman sekarang, kalau kita tidak mau dihakimi nanti, dimurkai, maka penghakiman yang ada sekarang harus dimulai. Rumah Allah, bait Allah, saya dan saudara, gereja Tuhan harus lebih dahulu mengalami penghakiman. Ketika kita duduk mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan pengajaran firman Allah, kita sedang dihakimi. Seakan-akan pesakitan, karena kita manusia tidak sempurna. Banyak kali kita berbuat salah, kita tidak tahu itu salah. Apa yang bisa memperlihatkan kesalahan gereja? Firman, pengajaran firman Allah yang menyatakan salah untuk memperbaiki kelakuan. Itu kita sekarang sedang duduk di dalam penghakiman. Apanya yang kita dihakimi? Kekurangan kita, kesalahan kita, yang tidak benarnya tindakan kita. Supaya nanti kita tidak dihakimi. Karena pada waktu itu orang tidak tahan tampilnya anak domba dalam murka yang hebat. Sampai mereka minta mati, tapi tidak dikasih mati. Timpalah kami gunung-gunung. Ya. Orang minta mati, tidak mati. Mereka mau mati karena takut murkanya Allah. Murkanya yang dulu di atas tahta, dan murka dari anak domba. Kalau hari-hari ini kemurahan Allah, kelemah lembutan Allah, kesabaran, itu menyampaikan kebenaran firman Allah. Yang menyatakan kekurangan gereja, kesalahan gereja, kita harusnya berterima kasih supaya kita tidak dihukum nanti. Sekarang kita dihakimi supaya tidak dihukum. Jadi orang-orang yang tidak mau dihakimi hari ini, gereja Tuhan kita, tujuannya Tuhan apa? Untuk menyelamatkan kita dari nanti murka anak domba. Sehingga kita tidak harus masuk di kelompok itu yang mengatakan timpalah kami gunung-gunung.
takut kami memandang murka Allah. Jadi kesempatan murah hatinya Tuhan, gereja dihakimi dulu, gereja diperdengarkan firman Allah dalam bentuk pengajaran yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, supaya kita hidup berkenan. Karena gereja belum sempurna. Kita diarahkan untuk menjadi gereja sempurna. Sempurna serupa segambar Allah, persis. Ya. Yesaya pasal 30. Kita baca mulai ayat 9. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Ya. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Ya, terus Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. terus Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, Ya. maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembur keluar pada tembok yang tinggi, Ya. yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Nah, ini karena mereka bangsa pemberontak. Ya. Ayat 1 kita baca. Yesaya 30 ayat 1. Bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ya. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Ya, celakalah anak-anak pemberontak sekian. Mereka cari sesukanya. Mereka tidak mau dengar yang jangan menilik kami hal-hal yang buruk, tapi lihatlah kepada hal yang besar yang benar saja. Mereka enggan menerima firman yang benar, dikatakan. Ya, mereka menolak firman yang betul. Karena itu gereja Tuhan haruslah membiasakan diri bersedia duduk di dalam penghakiman firman yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. Ya, tapi orang pada umumnya tidak suka. Jangan singgung dosa saya ya. Jangan singgung saya punya istri 2 ya. Lah itu. Jangan singgung soal uang ya. Kalau kita khotbah uang, orang yang dengar bisa melotot. Ya. Nah, inilah orang-orang yang nanti mau melihat anak Allah dalam murkanya, lalu katakan tidak tahan kami, timpalah kami gunung supaya mati. Tidak mau lihat murka. Ya. Bait suci gereja Tuhan harus disucikan supaya menjadi rumah doa, benar-benar rumah doa, rumah persembahan, bukan menjadi sarang penyamun, bukan jadi rumah berhala. Berhala zaman akhir bukan berhala patung-patung saja. Manusia zaman akhir masa sukar, cinta dirinya, cinta uang. Makanya disebutkan salah satu orang yang mengatakan, timpalah kami tidak mau lihat murka. Itu orang kaya, raja-raja, penguasa, pemerintah, sampai tingkat yang paling rendah. Ya. Yehezkiel 8 ayat 6 sampai 13. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar, Ya. yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Ya. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Ya. Dan dibawanya aku ke pintu pelataran, aku melihat, sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Ya. Firman-Nya kepadaku,
"Hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat, ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya." Ya, banyak berhala di baliknya bait suci itu. Setelah dibuat lubangnya lebih besar, kelihatan lebih jelas apa yang ada di dalam. Di dalam bait Allah yang tersembunyi itu, ternyata di balik lubang itu apa? Ya, segala gambar-gambar binatang melata, ini berhala-berhala yang menjijikkan, berhala kaum Israel terukir pada tembok-temboknya. Tapi berhala kita, gereja Tuhan, bait suci Allah zaman akhir, itu bisa bukan seperti yang Yeskiel 8 mengatakan, tapi berhalanya itu berupa uang, mamon. Makanya dikatakan akar segala kejahatan cinta uang. Jadi waktu Yesus membalikkan meja-meja penukar uang di dalam bait Allah, cambuk, ya, burung-burung itu semua diusir, binatang, kambing, domba. Ya. Itu maunya Tuhan, supaya rumah Tuhan jadi rumah sembahyang, rumah doa, rumah yang memperkenankan, sehingga anak-anak Tuhan itu mengalami perubahan. Rumah Tuhan itu didapati orang beribadah dengan benar, punya iman yang benar, punya hidup yang kudus, bahkan hidupnya gereja Tuhan nanti jadi sempurna. Tapi sayang, Yesaya 30 tadi mengatakan apa? Mereka banyakkan tidak mau ditilik dosanya. Jangan menilik kami, katakan saja yang manis-manis. Ini yang sulit, ya. Sehingga Wahyu 6 terpaksa nanti murka anak domba dinyatakan. Kalau hari ini kita mendapatkan kasihnya, panjang sabarnya, uluran tangannya kita tolak, nanti murkanya. Setiap kali firman Allah disampaikan, itulah kasih Tuhan yang terulur untuk kita. Kasih Tuhan. Makanya perhatikan benar-benar firman Tuhan, dengar baik-baik. Jangan pegang itu HP-nya. Jangan keluar masuk. Kalau tidak perlu, tidak usah dulu. Didengar baik-baik. Ya. Nah, bait suci itu untuk doa. Rumah Allah ini, rumah persembahan. Persembahkan tubuh. Persembahan tubuh yang layak, yang berkenan. Wah, mereka melihat dari perbuatan orang di balik itu di dalam Yeskiel tadi yang sudah kita baca. Ternyata banyak berhala. Banyak berhala. Sekarang pun banyak berhala. Yang paling tidak jelas itu berhala apa? Mamon, uang. Makanya Tuhan ingatkan, gerejaku tidak mungkin bisa menyembah Allah sekaligus menyembah mamon. Itu berhala zaman akhir. Harus pilih salah satu. Makanya Tuhan memberi ujian pada orang muda kaya yang datang itu. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk dapat hidup yang kekal? Guru yang baik menjawab, mengapa kamu mengatakan aku guru yang baik? Apa kata hukum Taurat? Oh, sudah saya ikut. Ini luar biasa loh. 10 hukum. Nah, ada satu yang lolos. Tapi sudah 10 hukum sempurna dia lakukan, dia masih ada rasa kurang. Nah, ternyata kan tidak
sempurna dia. Ya, walaupun sudah 10, dia rasa ada sesuatu yang kurang. Apa itu ya? Hati nuraninya ini. Makanya ini hari-hari kita sedang memeriksa hati nurani. Ini yang harus diperbaiki. Hati nuraninya menuduh dia bahwa sebetulnya dia itu ada kecintaan, ketamakan ya kepada kekayaan, kepada uang, kepada harta dunia. Ya, banyak gereja Tuhan, hanya gereja, jemaat, pelayan Tuhan. Apa keinginan kita? Ketika kita katakan kita melayani, apa sebetulnya di balik? Kita mau uangnya, hasilnya, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Apakah Anda datang ke tempat ibadah hanya untuk mendapatkan berkat jasmaninya, mengembalikan persembahan, persepuluhan, ya, terus kemudian kamu juga memberi persembahan korban? Apakah motivasi hati kita? Kalau itu cuma berkat dunia, uang, kekayaan dunia, itu berhala. Itu rumah berhala. Rumah berhala itu zaman akhir. Halus sekali. Ya. Halus. Tidak seperti yang kita diperlihatkan Yeskiel 8 bahwa wow, ternyata banyak berhala-berhala di balik bait suci. Ini buat saya dan saudara, akhir zaman. Gereja tidak akan terangkat. Ya, gereja tidak akan terangkat sampai mencapai Tuhan kalau gereja itu terikat, walaupun benangnya halus. Benang halus. Saya kasih contoh. Balon gas. Balon yang diisi gas. Itu kan dia bisa membumbung naik tinggi ke langit. Ya. Dia akan membumbung lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi sampai apa? Selesai balon. Tapi kalau diikat dengan benang, balonnya diikat benang, halus 100 meter, 200 meter, 300 meter, 500 meter. Sepanjang benang halus itu mengikat balonnya cuma bisa naik 500 meter, 300 meter, 200 meter. Tidak bisa lebih tinggi. Karena ada yang mengikat walaupun halus. Kalau kita ingin menjadi gereja yang nanti sempurna, terangkat, disingkirkan, tidak boleh ada ikatan. Sehalus apapun itu ikatan. Ya, tidak kelihatan toh. Ya, tapi itulah yang terjadi. Jadi gereja harus mau dibawa kepada penghakiman oleh pengajaran firman yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, supaya nanti tidak usah mengalami murka dari yang duduk di atas takhta dan murka dari anak domba, sampai harus berkata, gunung timpalah kami, matilah kami. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau kita dikoreksi Tuhan, dari saya pribadi, saudara sekalian, firman Tuhan yang keras, yang kita marah, terima kasih Tuhan, jangan kita marah, jangan kita tolak.
Sebab Ibrani 12 mengatakan, kalau kita menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, ya, kita tolak. Apalagi nanti kalau Dia yang berfirman. Mari Ibrani 12. Kita belajar. Marilah kita sungguh-sungguh belajar supaya gereja betul-betul mengalami, ya, merdeka dari hukuman, tidak melihat guncangan hebat dahsyat gempa bumi itu. Dahsyat sekali, saudara. Ya, Ibrani 12 ayat 25. Tolong dibaca. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ya. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, Yang menyampaikan firman Allah di bumi ditolak. Mungkin itu pelayan-pelayan Tuhan yang menyampaikan firman Allah, tapi itu firman yang dari Allah, yang disampaikan, yang bisa dibaca, yang bisa dilihat dengan mata di Alkitab, saudara. Terus tidak luput apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. nah, nanti kalau kamu membiasakan diri menolak firman yang kita dengar di bumi ini, nanti tidak luput kita, apalagi Dia sendiri menyampaikan. Silakan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Langit juga, bumi juga goncang. Satu kali lagi, kata Tuhan. Apa kata firman? Tidak mungkin tidak dilaksanakan. Yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi. Nah, ketika Tuhan murka, anak domba Allah murka. Ayat 17 dari Wahyu 6 mengatakan, siapa yang dapat bertahan? Siapa yang bisa tahan? Ya, kalau sekarang suaranya Tuhan mengajar kita dengan lembut, memanggil kita untuk bertobat, memperbaharui hidup dengan iman yang benar, dengar firman yang benar. Ya, jangan ditolak. Siapa yang tahan berdiri? Kata siapa yang tahan berdiri ini dijelaskan di Lukas juga. Siapa yang bisa berdiri, bertahan? Mari kita baca Lukas. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Nah, ini disinggung seperti di Wahyu 6. Matahari gelap seperti karung rambut, bulan merah seperti darah, bintang berguguran. Waktu itu siapa yang menyampaikannya? Tuhan. Waktu di bumi ini. Baca terus. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ya. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Itu nanti di bumi banyak orang mati kecemasan, ketakutan. Dengan kejadian yang menimpa bumi. Banyak orang mati. Bukan mati karena virus. Tidak mati karena sakit penyakit. Tapi mati karena kejadian di mana langit dan bumi itu digoncangkan. Lanjut. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu waktu anak manusia datang dengan segala kekuasaan. Bumi goncang. Langit goncang. Terus apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, orang-orang yang hari-hari ini biasa mau rendah hati ditegur firman Tuhan.
mau memperbaiki setiap kesalahan, karena kita tidak pernah luput dari kesalahan. Salah kata, salah berpikir, tindak salah, bertindak yang keliru, tidak sesuai firman. Ya, terus dibaca. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ya, Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. ya, Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. ya. Terus, Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tidak lenyap. Ini yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Firman Allah. Jangan terlalu sibuk dengan banyak urusan. Ya, firman Allah. Nah, lalu dilanjutkan di situ, nasihat berjaga-jaga. Jadi supaya tidak mengalami kedahsyatan gempa, kegoncangan besar mengakibatkan banyak kebinasaan. Dan apabila nanti penggenapan firman Allah Wahyu 6 itu, orang akan melihat kedatangan manusia, murka anak Allah. Wah, luar biasa tuh, murka. Ya, murkanya anak Allah. Karena itu Tuhan bilang dalam Lukas tadi disambung berjaga-jaga. Ayat 34 dari Lukas 21. Nasihat supaya berjaga-jaga. Nasihat supaya berjaga-jaga. Alkitab ini berisi banyak nasihat. Nasihat firman. Ini nasihat. Nasihat apa? Berjaga-jaga. Nasihat firman Tuhan. Berjaga-jaga. Ayat 34. Jagalah dirimu supaya harimu jangan syarat pesta pora, mabuk, kepentingan duniawi. Jangan mabuk, pesta pora, makan minum menuruti keinginan daging. Ya, hanya syarat dengan dunia ini untuk mengumpulkan kekayaan dunia. Kan itu orang-orang kaya di Wahyu 6 tadi dikatakan, timpalah kami gunung-gunung, kami tidak mau lihat anak domba Allah murka. Raja-raja, yang hari-hari ini tidak mau mengendalikan hawa nafsu kedagingannya, menguasai. Ya, timpalah kami. Nah, kalau kita berjaga-jaga dikatakan supaya hari Tuhan jangan jatuh tiba-tiba ke atasmu seperti suatu jerat. Ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Nah itu, penduduk bumi akan semua mengalami. Tapi kita kalau mau dengar nasihat, mau diubahkan, mau belajar rendah hati, jadi ya, ini akan jadi gereja sempurna nanti, yang dimandikan oleh firman Allah dari hari ke hari, dari hari ke hari, cemerlang tanpa cacat. Ya, baca terus dulu ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, Ya, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, ya. dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini resepnya untuk tahan berdiri. Berjaga dan berdoa. Mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Ini resep nasihat. Supaya nanti kedatangan Tuhan, ya, bukan menjadi sesuatu yang mengerikan, tetapi sukacita.
supaya kamu tahan berdiri. Jadi jangan ikuti itu semua. Jangan syarat pesta pora, jangan syarat kepentingan dunia. Boleh mencari nafkah? Boleh, kenapa tidak? Boleh sekolah tinggi? Boleh, kenapa tidak? Boleh jadi pejabat tinggi? Boleh, kenapa tidak? Ya, tapi pengkhotbah mengatakan banyak belajar melelahkan, tapi takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, kita tidak akan melihat itu murka Allah yang akan datang. Karena itu gereja Tuhan harus belajar hidup takut akan Allah. Di dalam Ibrani 12 dikatakan supaya kita beribadah dengan hormat dan takut. Rasa hormat. Dalam ibadah itu punya rasa hormat, punya rasa takut, takut yang benar ini. Takut yang kudus. Karena semuanya goncang. Nah, kalau kita adalah anak-anak kerajaan Allah yang tidak goncang, karena kita selalu cari kerajaan Allah, kita mau dikoreksi, kita mau diperbaiki oleh firman Allah, kita tidak akan mengalami murka anak domba. Ya, jadi hari-hari ini firman Tuhan diperdengarkan. Nasihat firman, jaga-jaga, berjaga-jaga. Jangan menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi. Ya, waktu itu Yesus menyampaikan firman Allah di bumi. Banyak yang tidak bisa terima. Banyak juga yang bisa terima. Hamba-hamba Tuhan sekarang menyampaikan firman yang benar. Kalau tidak benar, itu tidak menghasilkan iman yang benar. Iman yang benar itu dari firman Allah yang benar, firman kehidupan, firman yang benar, firman yang memberi hidup. Jangan syarat pesta pora. Ya, berdoa, berjaga-jagalah. Ini berdoa ini mematikan daging ini. Pujian, penyembahan, ya, berjaga. Nah, disinggung tadi matahari, bulan, bintang. Ya, matahari menjadi gelap, bulan menjadi apa? Darah, bintang gugur. Kalau dalam Injil Lukas di situ lagi disebutkan apa yang disebutkan sana. Ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi gelora laut. Wow. Jadi Injil Lukas sudah menyebutkan matahari, bulan, bintang. Pada Wahyu pasal 6 yang kita baca juga, bintang-bintang berguguran, bulan menjadi darah, matahari menjadi gelap gulita. Kalau kita baca Wahyu 12 ayat 1, mari tolong dibaca. Wahyu 12 ayat yang pertama. Perempuan dan naga. Iya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Iya. Seorang perempuan berselubungkan matahari, Ya. dengan bulan di bawah kakinya, Ya. dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya. Matahari. Apa dikatakan? Ulangi. Wahyu 12:1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Perempuan ini gereja Tuhan. Saya dan saudara adalah gereja Tuhan. Gereja berselubungkan apa? Matahari. Lanjut. Dengan bulan di bawah kakinya. Ini pijakan yang kuat ini. Bulan di bawah kaki, yang kemudian jadi warna merah darah.
Terus, Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. ini pengurapan Roh Kudus yang sempurna, 12 bintang. Sekian, perempuan itu gereja Tuhan, saya dan saudara, yang menjadi sempurna. Ya, kita dipanggil Tuhan dari luar dunia, dari tidak bertobat, dari melakukan segala dosa kesalahan. Kita dipanggil Tuhan untuk masuk menjadi bait Allah, gereja Tuhan, melalui percaya pada Kristus. Kita harus bertobat, kita harus lahir baru, kemudian kita dipenuhi Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus. Itu baru di halaman tabernakel. Kalau tabernakelnya adalah tempat kediaman Allah, dan tempat kediaman Allah itu gambaran dari kerajaan surga, maka skema yang kita lihat ini adalah gambaran syarat kita bagaimana anak Tuhan disebut anak-anak kerajaan surga. Ya, kekristenan saya selalu berkata bukanlah agama, tapi adalah hidup benar, hidup kudus, dan hidup sempurna nanti. Itu panggilan gereja, menjadi sempurna, serupa segambar Allah, dikembalikan kepada keserupaan dari awal diciptakannya manusia. Pintu gerbang itu bicara, aku menerima Yesus sebagai kepala gereja melalui 4 Injil. Injil Matius menceritakan Yesus, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Yesus kepalanya gereja. Aku percaya dengan segenap hati. Ketika rasul-rasul memberitakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 30, semua orang harus tahu dengan pasti Yesus itu adalah Tuhan. Mereka percaya, mereka sangat terharu. Apa yang harus kami buat? Orang-orang pada waktu itu bertanya pada rasul-rasul. Rasul-rasul menjawab, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka karunia Roh Kudus akan turun atas engkau. Ya, berilah dirimu dibaptis. Jadi mezbah bakaran itu tempat penyembelihan bagi bangsa Israel yang ada dosa kesalahannya, supaya darah binatang itu dikorbankan. Tapi walaupun ulang berulang kata firman Allah, darah binatang tidak bisa menyucikan hati nurani saya, hati nurani saudara, dari tekanan akibat dosa yang kita lakukan. Tapi Yesus Kristus, domba Allah, disembelih sekali untuk selamanya di atas kayu salib. Darahnya ditumpahkan hanya 1 kali. Darah itu ditumpahkan untuk apa? Menghapuskan dosa dan menyucikan hati nurani. Baru kita dibaptis. Dan Petrus mengatakan, di dalam menggunakan baptisan air itu, kita memohonkan sekarang hati nurani yang baru, hati nurani yang bersih. Kalau hati nurani kita menuduh kita tidak mampu berhadapan dengan Tuhan. Ya, sudah itu gereja tidak boleh berhenti. Senang sudah cuma saya di halaman ini, sudah baptis, sudah lahir baru, sudah bertobat saya. Nah, udah bahasa glosolalia, bahasa roh, baptisan Roh Kudus. Tidak berhenti. Gereja harus masuk lebih jauh, ruang suci,
Itu tempatnya kita sekarang, di ruang suci. Ibrani 6 mengatakan langsungkan. Ya, jadi tidak boleh berhenti cuma di halaman. Masuk ruang suci, di sana ada meja roti sajian. 6 tumpuk. Itu menunjuk pada pengajaran firman Allah. Dan itu juga menunjuk perjamuan suci yang sebentar kita makan bersama di dalam pendalaman Alkitab. Ada kaki dian di sebelahnya. Itu kehidupan yang berhasil berbuah-buah. Karena apa berbuah-buah roh? Karena dipimpin Roh Kudus. Di ruang suci itu kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak menuruti daging. Keinginan daging tidak dituruti. Tapi kita melahirkan buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan selanjutnya. Bukan perbuatan daging, cabul dan sebagainya. Tidak. Kata Galati 5. Ya, Galati 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging nyata. Ya. Tapi buah roh, orang yang dipimpin Roh Kudus, 9 Galati 5 ayat 22 dan selanjutnya. Gereja yang suci, disucikan, dimandikan pengajaran firman. Setiap kali dimandikan, disucikan, dinyatakan salah, diperbaiki. Sampai sempurna, kata Efesus 5. Baca Efesus 5 ayat 26 dan 27. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Air oleh firman. Jadi firman Tuhan seperti air yang memandikan gereja Tuhan. Setiap kali kita dengar, kita dimandikan, disucikan oleh firman. Supaya kita punya iman yang benar. Terus Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut. Tidak ada cara lain firman. Makanya tadi saya katakan gereja Tuhan harus berani dihakimi firman. Jangan seperti yang tadi kita baca Yesaya 30 itu. Jangan tilik hal yang buruk dari kami. Bicaralah yang enak-enak, yang manis-manis. Gereja Tuhan harus dimandikan, dinyatakan salah, disucikan sampai cemerlang, tanpa cacat, tidak ada kerut, tidak ada noda. Itu Wahyu 12 ayat 1. Ya, gereja Tuhan itu perempuan yang sempurna. Inilah mempelai wanita daripada Tuhan, mempelai wanita anak domba. Ya, dalam ruang suci ada 3 benda itu, dan ada benda dekatnya tirai yang menurut Ibrani 9 tidak usah dibaca. Nanti mezbah tupak emas itu sudah ada di ruang Maha Kudus. Jadi tinggal 2 benda ini di ruang suci. Nah, gereja harus belajar ibadah yang benar itu doa, penyembahan yang benar, bukan mamon Allah, mamon Allah, tidak. Allah yang disembah dengan hormat dan takut, itu ibadah yang benar. Ya, mezbah tupak. Dan itu pasti sudah dekatnya tabut kesempurnaan. Tirai robek ketika Yesus mati di kayu salib. Tirai di bait Allah robek, terbelah 2. Ketika kita belajar menyembah Tuhan, kita merobek daging ini. Baru kita bisa melihat tahta Allah. Jadi kesempurnaan itu bisa kita lihat pada tabut perjanjian yang ada di ruang Maha Suci. Nah,
tabut perjanjian dari kayu penaga yang sudah tersalut emas dalam dan luar. Jadi gereja disucikan sampai sempurna, luar dalamnya sama. Sekarang ini banyak manusia, kata Mazmur 12, yang dikatakan di mulut beda di hati. Harusnya apa yang di hati keluar di mulut. Tapi Mazmur 12 ayat 3 mengatakan mereka berkata seorang terhadap lain dengan apa? Lidah yang bercabang. Tidak cocok dengan hati. Hati nurani ini harus dibersihkan dulu. Nah. Jadi petinya dari tabut perjanjian atau peti perjanjian itu dari kayu penaga. Itu gambaran kita gereja Tuhan, asalnya kayu, daging. Tapi kita disucikan terus oleh firman Allah. Kita menjadi manusia yang disaluti, dalam dan luarnya sama nanti. Nggak ada kemunafikan lagi, nggak ada kepura-puraan lagi, nggak ada kata-kata basa-basi. Nah, lantas isi apa? 3 benda. Buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang bertunas berbunga dan berbuah, dan 2 loh batu. Ini mempelai wanita Tuhan. Kalau bilang berpakaian matahari, berdiri di atas bulan dan bintang. Ini gambaran Allah Tritunggal, matahari, bulan dan bintang. Jadi Allah Tritunggal, mempelai wanita dinaungi Allah Tritunggal. Matahari itu gambaran kasih Allah Bapa. Bulan itu berdiri atas penebusan. Kita berdiri atas penebusan anak Allah. Ini bukan pondasi yang rapuh. Ini pondasi yang kuat. Bulan warna darah merah itu adalah pengorbanan Kristus, pondasi yang kuat bagi kita. Tidak rapuh, penebusan. Kita ditebus. Tapi kalau kita menyia-nyiakan darah Yesus, darah pendamaian hari ini untuk menyucikan kita, nanti waktunya. Ketika Wahyu 6 dinyatakan bulan berubah merah seperti darah. Banyak bintang-bintang berguguran. Ya, itu anak-anak Tuhan berguguran. Kenapa berguguran? Karena tidak memegang firman kehidupan. Selama kita berpegang kepada firman kehidupan, walaupun itu menyatakan salah, walaupun itu sakit bagi daging, kita pegang terus, kita mau disucikan, dinyatakan salah kita. Ya, ini urapan Tuhan tetap ada 12:5. Jadi mempelai wanita itu disalut, gereja Tuhan disalut, Allah Tritunggal. Berbaju matahari kasih Allah Bapa. Perempuan itu berdiri di atas pondasi yang kuat. Bulan berwarna darah itu bicara penebusan anak Allah. Dan bintang itu kuasa Allah Roh Kudus. Ini kualitas gereja. Jadi isinya kita harus apa? Buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun bertunas berbunga dan berbuah, 2 loh batu. Buli-buli emas berisi mana itu bicara tentang firman Tuhan. Mana itu firman Tuhan. Tapi firman Tuhan harus firman Tuhan yang benar. Kalau firman Tuhannya benar, imannya benar, pasti kena sasaran, disucikan hidupnya. Ya, tongkat Harun bertunas berbunga berbuah, itu berbicara tentang pengharapan kita, kuasa Roh Kudus, ya, yang memberikan kita kesempatan hidup berbuah-buah. Tongkat Harun yang bertunas, tongkat yang
Tadinya bangsa Israel, pemuka-pemukanya bersungut-sungut. Dia harus memegang jabatan imam besar. Ya, terjadi pemberontakan. Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkan 12 suku itu 12 tongkat. Tongkat mati, tongkat tidak ada apa-apanya. Taruh semalam di depan tabut perjanjian. Nanti tongkatnya siapa yang bertunas berbunga berbuah, itu yang dipilih. Dari 12 cuma satu, tongkatnya Harun. Dari tongkat mati, tidak punya pengharapan, tidak ada hidup. Kita ini dulu seperti tongkat yang mati, tidak punya pengharapan, tidak punya hidup. Di luar Kristus tidak ada pengharapan. Sekarang di dalam Kristus juga jangan kita punya pengharapan hanya tertuju kepada dunia. Itu manusia paling celaka, kata 1 Korintus 15 ayat 19. Pengharapan kita harus pengharapan yang benar. Petrus mengatakan pengharapan kita adalah pengharapan akan menerima warisan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 3 dan ayat 4. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Ya, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, Ya. kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. hidup penuh pengharapan. Tapi bukan pengharapan dunia. Ini pengharapan akan apa? Warisan hidup kekal. Lanjut. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, Ya. yang tersimpan di sorga bagi kamu, Ya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. kita dipelihara. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3, tolong dibaca. Jadi pengharapan kita harus pengharapan kepada hidup yang kekal. Lah bagaimana itu pengharapan supaya bisa mengalami hidup yang kekal, hidup menjadi seperti anak Allah itu, yang nanti tidak dimurkai, tidak perlu kita takut murkanya Allah. Sampai itu kita berseru, timpalah kami, matilah kami, tapi tidak bisa mati. Dibaca 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, Sekarang kita anak-anak Allah. tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya, Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. nah, kalau Tuhan datang menyatakan diri, kita yang hidup dalam kasih Allah Bapa, kita berdiri di atas pondasi penebusan Kristus di atas kayu salib oleh darahnya kita yang menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus, tidak mendukakan, tidak memadamkan 12 mahkota bintang. Apabila Tuhan datang menyatakan diri, kita akan menyatakan diri bersama Dia. Lanjut dibaca. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya, tapi nggak ada ketakutan, nggak ada murka. Oh, timpalah kami batu, gunung. Terus, Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ya. menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi hari-hari menyucikan diri sama Dia yang adalah suci. Masih ada kasih Allah. Ya, gereja Tuhan seperti perempuan harus sempurna. Wahyu 12 ayat 1. Nanti inilah yang disingkirkan ke padang gurun, dipelihara 1260 hari, 3,5 tahun, jauh dari mata ular. Hari-hari ini gunakan kasih Allah, bersinar seperti matahari, berjalan di dunia.
hidup dengan berjalan seperti matahari kasih Allah penuh. Ya, Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ya, pada waktu itu orang benar, tidak orang Kristen, orang benar, hidup dengan iman yang benar, mendengar firman yang benar, disebut orang benar. Pada waktu itu nanti akan jalan seperti matahari. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Iya, nggak takut dia. Nggak bilang gunung timpalah kami. Kami tidak mau lihat murka anak domba, murka yang duduk di atas tahta. Jadi kita hari-hari ini harus belajar dengar firman Allah yang menguduskan, supaya bait suci ini ya bersih dari segala macam berhala-berhala, supaya nanti tidak ditimpa murka anak domba. Hari-hari ini Tuhan tawarkan gereja, ayo datang kepadaku. Firman diperdengarkan, nasihat-nasihat yang baik diperdengarkan. Peraturan-peraturan manusia tidak membawa kita dekat dengan Tuhan. Firman Allah membawa kita dekat dengan Allah. Peraturan manusia yang disusun demikian dengan rapi dan baik pasti ada salah, karena itu manusia yang buat peraturan. Kalau Allah yang membuat aturannya di dalam firman, enggak ada yang salah, sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, jadi kalau hari ini kita tidak mau menyaksikan matahari menjadi gelap, bulan berwarna merah darah, ya, bintang gugur, marilah hari-hari ini kita berjalan dengan kasih Allah Bapa. Jangan tolak. Marilah kita menghargai darah pendamaian. Jangan menaruh pahit hati, akar pahit, benci. Itu dihabiskan dengan kasih Bapa. Matius 5 mengatakan, hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapa sempurna. Ya, itu apa? Untuk mengampuni orang yang tidak berbuat baik kepada kita, mengampuni orang yang mengecewakan kita, mengampuni orang yang tidak mengasihi kita, kita tetap mengasihi. Ini orang yang berjalan dengan salutan matahari, itu kasih Allah Bapa. Semoga firman Tuhan menjadi terang bagi kita. Mari kita persiapkan diri lewat nyanyian kita yang kita naikkan dalam pujian kita, doa kita. Kita persiapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah.
setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari ini kasih Allah disodorkan supaya kita memakai dalam kehidupan ini bagaikan perempuan yang disalut dengan matahari kasih. Masih ditawarkan kepada dunia kasih-Nya, mengampuni, memaafkan, memberi hujan pada orang jahat sekalian, walaupun Dia juga beri hujan pada orang benar. Itulah kesempurnaan kasih Allah Bapa. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ada waktunya matahari menjadi gelap. Kasih Allah sudah tidak ada. Yang ada murka. Ada waktunya darah anak domba tidak lagi berkuasa menghapuskan dosa, menyelamatkan, karena tidak dihargai. Ada waktunya roh Tuhan sudah tidak ada, dan ada bintang berguguran karena tidak memegang firman hidup, tidak mau disucikan, tidak mau mandi firman. Sehingga ketika menghadapi guncangan dahsyat hebat dan tampil yang duduk di atas tahta, dan di atas tahta itu duduk juga anak domba. Mereka bilang, timpalah kami gunung-gunung. Dia tahan kami melihat murkanya anak domba. Hari-hari ini Tuhan belum murka. Mari gereja Tuhan, kita mau disucikan, dikoreksi hidup kita, dihakimi. Apa yang tidak beres dibereskan. Siapkan perjamuan sucimu. Mari naikkan nyanyian tadi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ini pijakan kuat, fondasi yang kuat, korban Yesus. Kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 oh, bersyukur karena kasih setiamu.
ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat itu roti. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami. Apa yang tidak benar dalam hidup ini, ketika kami menyimpan begitu banyak berhala di dalam rumah Tuhan ini, ketika kami masih suka pesta pora keinginan daging mengejar dunia ini, Tuhan ampuni kami, sucikan kami. Ketika bahasa kami tidak sama dengan hati kami, Tuhan kuduskan gereja ini. Mari angkat itu roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia menderita, dijual, dikhianati, dan naik di atas kayu salib, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Apa saudara percaya roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus? Jika saudara mengatakan amin, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita sediakan cawan anggur. Sesudah makan diambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang." Apa saudara percaya cawan yang kita atasnya ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Jika saudara katakan amin, mari kita minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Bersyukur, bersyukur, angkat tanganmu. Oh, ramalai masangkala bayala basaka. Oh, ramalai ala basangkala bayala basaka. Ku sembah Kau Tuhan. Tuhan tahu kekurangan kami, Tuhan tahu hati kami. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, oh ralabasyanda balabayasakara. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tidak mau menolak kasih Allah, tidak mau menolak korban Yesus, dan tidak mau menolak pimpinan Roh Kudus dalam hidup ini. Kami tidak mau menolak. Biar Roh Kudus menuntun kami. Biar kami seperti perempuan di Wahyu 12 ayat 1. Gereja yang sempurna, disalut Allah Tritunggal ada pada kami. Sehingga kami tidak perlu sampai kepada penghukuman-penghukuman, apalagi melihat murka anak Allah. Tidak ada yang bisa menyembunyikan manusia dari murka Allah. Hari ini Tuhan menawarkan persahabatan, perdamaian.
Mari yang berdosa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita angkat tangan kita. Bersyukur. 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 Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Muliakan Dia dengan berkat. Jadilah saksi bahwa engkau adalah gereja yang disalut oleh Allah Tritunggal, berjalan bersama Allah, memberkati banyak bangsa. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Muji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati.